Seperti kata pepatah lama, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan nama. Maka Amer Azikra wafat meninggalkan nama baik dan mutiara iman yang dicontohkannya dalam kehidupan nyata. Bahkan di usia belasan, Amer sudah giat berdakwah. Status boleh masih mahasiswa semester 5, tapi santri Amer jumlahnya ratusan. Di mata sejumlah sahabat, Amer bak fotokopi Ustadz Arifin Ilham, sang ayah, yang masyhur dengan majelis zikir dan yayasan Azikranya. Lalu benarkah karena Azikra milik umat, orang luar yang bukan keturunan almarhum Arifin Ilham bisa memimpin yayasan yang sudah mendunia itu? Seperti apa reaksi Nasyira Syafa, istri Amer, saat netizen masih berharap dirinya bisa mengandung anak Amer? Benarkah sebelum wafat Amer sudah membuat wasiat untuk istri dan keluarganya? Sebelum menyaksikan jawabannya, izinkan saya Maria Andromeda pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Banyak fakta menarik yang baru terungkap setelah 5 hari kepergian Amer Azikra. Amer yang meninggal akibat infeksi liver dan pneumonia pada 29 November lalu dimakamkan di samping pusara ayahandanya Kiai Haji Arifin Ilham di pemakaman Azikra Gunung Sindur Bogor, Jawa Barat. Hanya saja pada tahlilan hari keempat yang digelar malam Jumat lalu, sejumlah sahabat menguraikan peristiwa yang langka yang hanya terjadi pada orang-orang soleh. Amer yang berbobot tubuh lebih dari 110 kg, mendadak jasadnya sangat ringan hingga mudah diusung ke rumah duka dan peristirahatan terakhirnya. Saya kan yang bawa ngambil jenazah gitu kan, dibawa sama security dari rumah sakit, pihak rumah sakit. Kami yang menurunkan, kami bertiga menurunkan jenazah dari tempat tidur rumah sakit itu ke tempat tidur untuk ambulans, gitu kan. Tempat tidur di bawah kita nurunkan bertiga. Itu masya Allah sangat ringan sekali, seperti kayak kita nggak bawa apa-apa. Terus sudah kita taruh, kita angkat lagi tempat tidur itu. Kalau logikanya kita bawa tempat tidur sama orang ya, tambah berat kan. Tapi itu seperti bawa tempat tidurnya aja, kami angkat, kami hanya bertiga mengangkat itu, dan itu sangat ringan. Semasa hidup, Amer dikenal santri sebagai ahli zikir dan penceramah yang humoris. Ia pandai membuat metafora syar'i agar jamaahnya mudah mengerti isi tausiahnya. Dan yang bikin sejumlah sahabat auto baper, Amer sangat tawadu alias rendah hati. Meski jabatan dan status sosialnya cukup mumpuni, ia tetap mencium tangan orang yang lebih tua. Pesinetron Nata Reza bahkan sering merasa risih bila bertemu Amer, karena adik Alvin Faiz itu selalu mencium tangannya bila mereka bertemu. Nasihat sih ya, nasihat, dan itu memang alhamdulillah sempat aku dokumentasikan di video vlog itu ya. Banyak banget seperti dunia ini tempat kita untuk mencari bekal akhirat. Terus kalau peninggalan beliau yang sampai hari ini berkesan itu adalah sifat beliau ya, sikap beliau, dan insya Allah kita semua bisa belajar dari beliau, tawaduknya beliau, sopan santunnya beliau gitu. Banyak sih ya, banyak hal yang ditinggalkan, khususnya ilmu-ilmu atau pelajaran-pelajaran baik dari beliau. Sebenarnya setiap kali ketemu dia tuh selalu salam, cium tangan saya, kita pelukan. Padahal harusnya yang cium tangan tuh aku ke dia, karena secara ilmu ya beliau lebih banyak lah, tapi beliau masih mau gitu menghormati orang yang lebih tua gitu. Ya kalau Amer memang sikapnya sangat dewasa, kedua bijak. Jadi gini, kenapa belakang-belakang ini Amer terus yang maju gitu? Karena kan abangnya kan belum siap untuk menghadap media atas beberapa hal yang kemarin itu kan. Jadi awal kasus yang soal perceraian itu saya sama Mel, yuk kita maju. Amin yang ngomong aja, kalau bapak nggak mau ngomong, karena ini kita ada Azikra
Berilmu tapi tidak sombong, kaya tapi amat pemurah. Seperti tausiahnya yang selalu didengungkannya, Amer ingin membangkitkan semangat remaja milenial agar menjadi pemuda yang bukan cuma mendunia, tapi juga mengakhirat. Kohani Kristianto, sahabat almarhum ayah Amer, menjadi saksi hidup betapa Amer punya visi misi yang mumpuni dalam membangun karakter dan moral kaum muslim zaman now. Amer karena dia kuliahnya juga di bidang komunikasi, terus juga memang karakternya Amer humble, hangat ya, mudah bergaul, mencairkan suasana. Kadang-kadang ketika kita rapat, saya kan suka tegang tuh, orang tegang. Kalau Amer datang jadi cair, jadi ketawa. Tegang-tegang, makan dulu kita, lapar nih. Nah, biasa gitu kan, ketawa semua. Kepada Kohani, Amer sering curhat tentang segala hal, termasuk masalah pribadi. Menurut Kohani, Amer seolah punya firasat bahwa dirinya akan menghadap sang pencipta lebih dulu daripada sang istri. Itu sebabnya Amer mengamankan aset-asetnya untuk diberikan kepada orang terdekatnya. Lalu benarkah sebelum wafat, Amer sempat membuat surat wasiat tentang ahli warisnya? Benarkah semua aset milik Amer sudah beralih nama menjadi milik Nazira, istrinya? Amer itu pribadi berzikir. Amer itu mencerminkan sifat-sifat Arifin Ilham. Dan banyak sih kalau ngomong WA-nya banyak. Yang pasti dia penyayang, bahkan dia kan berpesan ke istrinya juga, titip mama. Dan bayangkan, Amer yang malah yang punya firasat. Sebelum meninggal, dia alihkan semua asetnya ke Zira. Berarti kan udah firasat dia kasih ke istrinya semua. Baru 5 bulan nikah ya. Soal peninggalan Amer ya pasti kan akan dijatuhkan kepada ahli waris, itu aja sih. Itu salah satu yang bikin saya shock. Waktu itu Amer bilang ke saya, ini kalau nggak salah 1 atau 2 mingguan sebelum wafat, sebelum ke Banten, pernah bilang, Bang, saya feeling umur saya nggak lama, makanya dunia saya taruh di tangan, bukan di hati. Makanya aset-aset saya ganti atas nama Zira. Itu serius atau nggak tahu. Empat bulan ke depan, sesuai masa idah, Nazira tetap akan tinggal di rumah peninggalan Amer yang berada di Komplek Az-Zikra. Sejak menikah dengan Amer, Nazira memang berbagi ruang di Istana Az-Zikra dengan Umi Yuni, ibu mertuanya. Lalu benarkah selama masa idah, banyak netizen yang mengharapkan keajaiban berupa kehamilan Nazira? Keputusan Nazira sih. Mama sekeluarga, aku gitu memutuskan. Itu semua keputusan Nazira sih ya. Karena memang dia tidak mungkin secepat itu sih. Setiap menit detiknya tuh benar-benar banyak memori banget sama almarhum. Jadi kayaknya Nazira gak secepat itu sih. Amer, Zira, itu kalau Amer cinta banget sama Zira gitu kan. Dan mereka berdua sangat menjaga yang namanya syariat Islam. Ada atau tidak ada keturunan Amer dan Nazira, yang pasti kehadiran momongan adalah rezeki dan amanah dari Tuhan. Jika Amer dan Nazira belum sempat menimbang momongan, itu tandanya Tuhan belum mengizinkan Amer dan Nazira menjadi orang tua. Tuhan juga punya rencana yang maha sempurna, sehingga Amer yang digadang menjadi pimpinan Az-Zikra tak sempat meneruskan tampuk pimpinan yang ditinggalkan ayahandanya. Lalu mungkinkah Yayasan Az-Zikra bisa dipimpin oleh orang luar yang tak punya garis keturunan almarhum Kiai Haji Arifin Ilham? Amer itu ingin sekali Az-Zikra ini kembali seperti dulu. Amer itu ingin sekali anak-anak muda ini bisa berkumpul di masjid seperti dulu, zikir akbar ramai seperti dulu, supaya orang banyak yang menjadi pribadi berzikir. Pasti yang terbaik buat Amar, selamat istirahat, bahagia di alam sana, semoga bertemu dengan Abi, ya semoga mimpi itu benar, bertemu dengan Abi. Saya sebenarnya
berharap banyak ya Amir itu bisa lulus selesai sampai dia bisa membuktikan perjuangan abinya itu lewat artikelnya, lewat skripsinya ataupun lewat karya-karya yang dia sedang buat di sepanjang perkuliahan ini. Jadi saya pribadi berharap kawan-kawan di angkatannya dia harus tertular dengan energi positifnya Amir. Dia nggak boleh give up. Anak muda itu memang harusnya seperti Amir.